Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Julhan dari kelas TI 22A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi dari sesi materi algoritma dan struktur data dari sesi ke-5 sampai sesi ke-7. Ya, tentang nanti materinya ada 3 materi untuk menyelesaikan tugas esai UTS semester 2. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada 3 materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ArrayList, Stack, dan QQ. Ya, ada 3 materi. Kita lanjut ke untuk materi yang pertama adalah ArrayList. Oke. ArrayList adalah salah satu kelas yang tersedia pada Java Collection Framework yang digunakan untuk menyimpan kumpulan objek dengan ukuran dinamis. Gitu. ArrayList ini cukup berbeda dengan array biasa karena ukuran ArrayList dapat berubah seiring dan dengan penambahan atau penghapusan elemen. Gitu. Jadi ArrayList ini dapat berubah seiring dengan penambahan atau penghapusan elemen. Jadi bisa dihapus. Ya, kita dengan menggunakan metode tertentu tentunya. Nanti yang akan kita bahas. Ya, slide selanjutnya adalah metode ArrayList. Ya, seperti yang sudah saya barusan singgung. Ya, ada metode add yang digunakan untuk menambahkan data. Butir yang kedua, metode get digunakan untuk mengambil nilai dari ArrayList berdasarkan indeks tertentu. Metode yang ketiga ada sage, digunakan untuk mengetahui ukuran dari ArrayList. Sage. Metode yang keempat ada set, digunakan untuk mengubah nilai dari ArrayList pada indeks tertentu. Butir yang kelima, remove, digunakan untuk menghapus ArrayList pada indeks tertentu. Ya, digunakan untuk menghapus ArrayList pada indeks tertentu. Butir yang terakhir, yaitu butir yang keenam, ada clear, digunakan untuk menghapus semua nilai dari ArrayList. Ya, cukup beda dengan remove dan clear, tapi fungsinya untuk menghapus sama saja. Tapi yang menjadi pembeda adalah remove itu digunakan untuk menghapus pada indeks tertentu. Ya, kalau clear itu semua nilai dari ArrayList, menghapus semua nilai dari ArrayList. Ya, lanjut. Oke, di sini saya sudah siapkan studi kasus metode ArrayList. Butir yang pertama tadi metode add. Ya, metode add. Penulisannya seperti ini. Ini dalam Java NetBeans. Ya. ArrayList, misalkan ArrayList, namanya adalah nama siswa. Ya, nama siswa sama dengan new ArrayList. Nah, ini menggunakan metode add. Penulisannya seperti ini. Add. Ada Rahman, Budi, Rudi, dan Robi. Ini ada 0. Ya, maksud dari 0 di sini itu menambahkan di posisi awal. Ya, sama seperti sebelumnya, ArrayList juga dimulai dari indeks nomor 0 ya, bukan dari 1 tapi dimulai dari angka 0. Seperti itu. Makanya kalau misalkan di sini ada 0, berarti ditambahkan Rudi ini menjadi posisi yang paling awal. Ya, menjadi posisi yang paling awal. Maka hasil outputnya adalah Rudi yang pertama nih. Karena indeksnya 0, Rudi indeks 0, Rahman indeks 1, Budi indeks yang kedua, dan terakhir Robi indeks yang ketiga. Seperti itu. Ini metode add. Ya, lanjut ke butir yang kedua, metode get. Ya, metode get. ArrayList sama nama siswa, nama ArrayListnya. Ya, nama siswa add. Ya, dah get itu digunakan di sini. Karena get itu seperti yang tadi sudah saya bilang untuk mencari indeks atau mencari isi dari ArrayList sesuai dengan indeks. Sistem out print ln nama siswa .get. Metode get indeksnya yang ke-1. Yang ke-1 berarti karena ini yang ke-0, maka yang ke-1 berarti adalah Rahman. Hasil outputnya adalah Rahman. Lanjut ke metode selanjutnya adalah metode sage. Ya, metode sage penulisannya hampir sama dengan get, yaitu di sini. Sage itu seperti yang saya sudah singgung tadi, adalah untuk mencari nilai dari ArrayList tersebut. Ya, seperti ini dalam penulisannya, sistem out print ln nama underscore siswa .sage. Gitu. Maka hasil outputnya adalah 4. Kenapa 4? Karena memang data ArrayListnya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Nah, butir yang selanjutnya ada metode sage. Metode set maksudnya. Ya. Metode set ini digunakan untuk mengganti atau mengupdate
dari data array list tersebut. Ya, contoh misalkan Ed, Rahman, Budi, Rudi, Robi. Nama siswa .set yaitu di indeks yang pertama Randy. Berarti indeks yang pertama itu adalah Rahman ya, Rahman, karena indeks yang ke-0 itu kan Rudi. Indeks yang ke-0 Rudi, Rahman yang pertama, indeks yang pertama. Maka diganti ke Randy. Ya, maka hasil outputnya adalah pertama Rudi, indeks yang ke-0, yang indeks yang ke-1 adalah Randy. Yang harusnya tadinya Rahman, tapi diupdate menjadi Randy. Ya, indeks yang pertama. Indeks yang keduanya adalah Budi, indeks yang ketiga adalah Robi. Seperti itu. Lanjut. Metode yang selanjutnya adalah metode remove, ya, atau untuk menghapus. Ya, menghapus sesuai dengan indeks itu sendiri. Seperti itu. Ya, ini seperti ini. Ed, Rahman, Budi, indeks 0 Budi, Ed, Robi, seperti itu. Nah, dalam metode remove itu penulisannya seperti ini, nama underscore siswa dot remove indeks yang kedua. Ya, di sini contoh yang saya sudah siapkan adalah indeks yang kedua, berarti indeks yang kedua itu adalah 0 Rudi, 1 Rahman, yang kedua adalah Budi. Maka Budi harusnya terhapus ya, kalau misalkan outputnya harusnya terhapus. Maka hasil outputnya adalah Rudi indeks yang ke-0, Rahman indeks yang ke-1, langsung Robi indeks yang ketiga. Ya, karena indeks yang kedua itu sudah dihapus ya, Budi, maka tidak ada di sini karena sudah dihapus yang Budi. Seperti itu. Ini metode remove. Metode yang selanjutnya adalah metode terakhir, ada metode clear. Ya, yaitu metode penghapus semua indeks. Ya, maka dari itu di sini misalkan Rahman, Budi, Rudi, Robi, ketika di clear menggunakan metode clear, hasil outputnya maka akan kosong seperti ini karena semua data dari array list itu terhapus semua tanpa terkecuali. Itu. Oke, materi yang kedua adalah stack ya. Yang akan saya bahas di sini adalah stack. Materi yang kedua, kita lanjut. Stack adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan objek dengan cara yang mirip ya, dengan tumpukan buku pada rak gitu. Jadi ditumpuk seperti itu. Nanti kita akan lihat beberapa contohnya ya. Lanjut. Ya, stack adalah suatu struktur data yang seolah-olah terlihat seperti data yang tersusun ya, seperti menumpuk, secara menumpuk, di mana ada data yang terletak di atas data yang lainnya. Ya, stack ini bersifat LIFO atau last in first out, berarti data yang masuk terakhir akan keluar pertama. Seperti itu. Ya, nah ini sebagai ilustrasi stack ya, agar dapat memudahkan kita untuk memahami stack itu sendiri gitu. Ya, misalkan kita punya sebuah string A, B, C ya, maka ini misalkan tumpukan kosong, maka A karena inputan pertama akan terletak di bawah, B inputan yang kedua akan terletak di tengah, dan C inputan terakhir akan terletak yang paling atas. Seperti itu. Ya, dan kalau misalkan pengambilan elemen ya, itu selalu dari paling atas ya. Elemen yang diambil berarti yaitu elemen C, selalu yang paling atas karena tadi sifatnya tadi adalah LIFO. Seperti itu ya. Ada operasi dasar dari stack ini adalah yang pertama ada push ya, yaitu untuk menambahkan data pada stack. Ada pop yaitu mengambil data pada stack. Seperti itu ya. Lanjut. Ilustrasi stack ya, seperti ini. Proses dari karakter paling kiri. Nah, misalkan kita mempunyai string asli yaitu nusaku ya. Ketika di push ya, maka n akan berada di paling bawah ya, karena sifatnya tadi yang LIFO gitu kan. U akan berada di sini, S di yang ketiga, dan seterusnya. U jadi yang paling atas karena U adalah terakhir dalam penginputan. Seperti itu ya. Ketika diproses pop ya, maka stringnya akan terbalik ya, jadi katanya akan menjadi ukasun seperti ini. Oke. Nah, di sini ada beberapa metode stack ya yang sudah saya siapkan. Yang pertama ada push, ada pop, pick, empty, is empty, get, list element, last element, clear, dan terakhir adalah remove. Ya, dengan beberapa kegunaan yang berbeda-beda tentunya. Oke, kita lanjut ke studi kasus ya. Di sini saya sudah siapkan program sederhana untuk melihat
fungsi dari stack ini itu sendiri. Ya, di sini saya membuat sebuah kelas stack namanya. Ya, di sini saya menggunakan dua file. Ya, ada file utama untuk perintah push. Ya, ada sebuah proses seperti itu. Ya, di sini saya sudah membuat public void push, ya, atau push ketika kondisinya string data. Ya, kondisinya kalau misalkan teratas sama dengan max data, ya, maka ditampilkan tumpukan sudah penuh, ya, karena teratas maksimal datanya saya adalah 5. Jadi data yang paling banyak itu di saya adalah 5, tidak terlalu banyak. Tapi ketika tidak memenuhi syarat ini, langsung ke else, adalah increment teratas plus tumpukan maksimal data kurang teratas, maka diisi dengan data seperti ini. Ini untuk metode push, ya. Nah, ada juga metode pop, ya, public string pop, ya, string data. Di sini saya isikan 0 atau kosong, ya, dengan kondisi if misal tidak empty for integer i sama dengan 0, i kurang dari tumpukan dot length, ya, atau banyaknya data, dan i plus. Ya, kalau kondisinya if tumpukan i tidak dari kosong, tidak 0, data sama dengan tumpukan i. Ya, tumpukan i sama dengan 0, lalu berhenti dengan menggunakan break. Ya, dan di sini ada teratas min, dan ini kita return datanya. Ya, maka di sini ada else, return tumpukan sudah kosong. Seperti itu. Kalau misalkan else. Ya, dan ini yang terakhir ada public void info stack. Ya, maksud ini hanya untuk menampilkan hasil dari pop dan push itu tersendiri. Ya, seperti integer i sama dengan 0, i kurang dari tumpukan range atau banyaknya data, plus system out println tumpukan dan i. Ya, seperti ini. Kita bisa langsung masuk ke sini. Ya, maka di sini ada saya menggunakan mybook, ya. Sebuah stacknya menggunakan mybook, maka push di sini 1, 2, 3, 4, 5, ya, agar dapat memudahkan. Maka hasilnya seperti ini. Kita coba run. Nah, seperti ini. Ya. Data di popnya ada 5. Ya, ini tadi sudah dihapus, ya, karena kan tadi dihapus karena 0. Ya, maka data yang dihasilkan ada 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Baik, ya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi, yaitu materi queue, ya. Langsung lanjut. Queue adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan objek dengan cara yang mirip dengan antrian di kasir, ya, atau antrian, ya. Oke. Elemen pertama yang dimasukkan ke dalam queue akan menjadi elemen pertama yang diambil, ya, atau di sini menggunakan atau bersifat first in first out atau FIFO, ya. Queue ini memiliki dua operator utama, yaitu enqueue dan dequeue. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini saya sudah siapkan ilustrasi queue yang dapat memudahkan kita untuk memahami queue itu sendiri, ya. Di sini ada antrian kosong. Ya, contoh ini antrian kosong. Lanjut yang kedua, ada beberapa antrian, kayak ada data misalkan A, B, dan C. Ya, data yang A maka akan menjadi depan. Ini yang paling terdepan. Ya, data C maka akan jadi yang terbelakang. Seperti itu. Ketika kalau misalkan A ini selesai atau diambil atau dihapus, maka otomatis data B ini akan menjadi yang terdepan. Ya, indeksnya itu akan menjadi yang terdepan. Ya, sama halnya dengan C, masih tetap akan menjadi yang terbelakang karena tidak bertambah atau tidak berkurang sama sekali kalau di belakangnya, ya. Dan contoh yang ketiga ada ditambahkan dengan huruf D dan E, ya. Di depan B akan tetap berada paling depan dan yang paling belakang itu mundur ke huruf yang E. Ini akan menjadi yang paling belakang. Seperti itu. Ya. Array dequeue adalah kelas yang disediakan oleh Java untuk menangani antrian dengan jumlah data yang tidak terbatas. Ya. Maka penggunaan kelas ini memerlukan import kelas, ya, yaitu dengan menuliskan import java.until.arrayDequeue. Ya.
Poin butir yang kedua, deklarasi objek berkelas ArrayDQ dilakukan dengan cara seperti berikut. Ya, ini cara pembuatannya: ArrayDQ string daftar new ArrayDQ dan string kurung buka kurung tutup dan titik koma, seperti itu. Ya, di sini saya sudah siapkan metode ArrayDQ-nya. Ya, metode ada add freeze, add less, clear, ada contain, ada get freeze, ada get less, is empty, full, rest, remove less, dan size yang terakhir. Ya, seperti itu. Nanti kita akan lihat contoh atau studi kasus dari menggunakan ArrayDQ ini. Oke, baik. Di sini saya sudah membuat sebuah file Java dengan nama antrian, dengan nama kelas antrian, ya, atau DQ. Di sini yang harus paling awal kita dalam ArrayDQ itu kita harus membuat sebuah integer paling depan dan paling belakang, ya, integer max elemennya, seperti itu. Di sini saya membuat sebuah public antrian, ya, nama yang sama dengan kelasnya, ya, integer ukuran. Yang paling depan kita isikan dengan angka 0, paling belakang kita isikan juga dengan angka 0. Max element sama dengan ukuran, kita isikan dengan ukuran, ya. Data sama dengan new string dan atau max element. Ya, di sini saya juga sudah membuat sebuah public void insert, ya, untuk menambah data. Ketika if, ya, kalau misalkan jika paling belakang sama dengan max element, ya, atau sudah ukurannya max, ya, maka dia akan menampilkan antrian sudah penuh, ya, dan data tidak masuk ke dalam antrian. Ya, data yang dimasukkan berarti tidak masuk ke dalam antrian. Nanti akan menampilkan seperti itu. Ya, tapi jika tidak memenuhi kondisi ini, maka akan lanjut ke else, ya, atau this data paling belakang sama dengan data, ya, paling belakang dan increment plus seperti itu, ya. Ya, di sini juga untuk memudahkan kita tahu data paling depan itu yang mana dan data paling belakang itu yang mana. Makanya di sini saya membuat sebuah public string info paling depan, ya, dengan isi return posisi paling depan adalah data paling depan, ya. Public string info paling belakang atau return posisi paling belakang adalah data paling belakang min 1. Kenapa ada min 1 di sini? Karena indeks, ya, sekali lagi indeks dimulai dari angka 0, ya, seperti itu. Makanya dikurangi dari angka 1, ya, seperti itu. Di sini saya membuat juga public string remove, ya, untuk menghapus string D misalkan, ya. Di sini saya menggunakan nama D, data paling depan, ya, data paling depan sama dengan 2, maka akan dinamakan dengan 2, paling depan plus dan terakhir return D, ya. Di sini juga saya sudah membuat public void info atau for, ya, untuk menampilkan data hasil datanya seperti apa. Nah, ini adalah public void info, itu kan, dengan kondisi for integer sama dengan 0, i kurang dari data range atau keseluruhan data, dan i plus, ya, maka ditampilkan sistem out println i plus 1, ya, maka akan bertambah titik di sini saya sebagai pembatas data dan i. Ya, kita lihat di sini saya sudah buat file dengan judul kelas antrian bioskop, ya, seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah array, yaitu antri 1, ya. Dan di sini ada insert, ya, dengan menggunakan metode insert antri1.insert a, b, c, dan d, ya. Antri1.info maka akan menampilkan semua ini, ya, karena ini datanya ada 4 yang akan ditampilkan semua ini, karena di sini saya menggunakan hanya 5 data saja yang bisa ditambahkan di program ini, gitu, ya. Makanya di sini saya menggunakan angka 5, ya. Di sini yang akan menampilkan data ini, ya, dan selanjutnya ada menampilkan info paling depan dan data yang paling belakang. Kalau dilihat dari sekarang, info paling depan itu adalah A, ya. Info yang paling belakang adalah D, seperti itu. Ya, ini sebagai pembatas, ya. Ini sebagai pembatas, dan dilihat lagi artartil1.remove, ya, maka dilihat lagi artartil1.info, ya, ditampilkan lagi. Maka di sini ditampilkan lagi
info paling depannya itu yang mana, karena sudah di remove pasti akan berubah. Info paling belakang pun yang mana, seperti itu ya. Seperti contoh kita run. Oke, nah ya seperti ini. Yang tadi di remove adalah yang pertama berarti ya. Berarti A sudah dihapus, maka posisi yang paling depan adalah B, posisi paling belakang adalah D ya. Yang sebelumnya posisi yang paling depan adalah A, posisi yang paling belakang adalah D ya. Karena A ini sudah di remove ya, maka hasilnya 0, maka posisi paling depan adalah B, seperti itu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dalam penyampaian, karena di sini saya masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.